menanti panggilan di tanah tua. Sejak tahun 1937, Paroki Santo Gerardus Nualain berdiri kokoh, dibangun dari cinta dan pengorbanan seorang pastor misionaris asal Belanda. Dari altar sederhana ini, iman umat bertumbuh, dan sejarah panjang pun ditulis dengan air mata, doa, dan perjuangan. Namun, dari tanah subur rohani ini, panggilan imamat tak bertumbuh seperti yang diharapkan. Sejak awal berdiri, hanya 2 orang putra daerah yang menyerahkan hidupnya untuk menjadi imam, yaitu Pater Justus Asa SPD dan Pater Paulus Asa SPD. 2 cahaya itu bersinar, tetapi setelahnya keheningan panjang menyelimuti. 43 tahun berlalu, waktu yang terasa bagai musim kemarau rohani. Setiap doa novena, setiap rosario, setiap misa selalu terselip harapan. Tuhan, utuslah pekerja bagi ladang-Mu. Namun, harapan itu sering berakhir pilu. Ada yang masuk seminari, lalu kembali pulang demi mengejar dunia yang fana. Yang lebih menyayat hati, 2 paroki baru yang lahir dari rahim Paroki Santo Gerardus Nualain justru subur melahirkan imam-imam muda, baik di dalam negeri maupun untuk gereja universal. Lalu, mengapa tanah asal sang ibu paroki terasa seperti lahan tandus yang tak lagi berbuah? Tetapi Tuhan tak pernah alpa menepati janji. Di tengah penantian panjang itu, pada 20 Juni 2025, sebuah kabar sukacita memecah sunyi. Seorang putra kampung Ekin bernama Benediktus Maria Hale berdiri di hadapan altar untuk menerima tabisan imamat. Ia lahir, tumbuh, dan mengakar di tanah ini. Sebuah jawaban doa yang telah dipanjatkan selama puluhan tahun. Hari itu, tangis bahagia umat pecah. Lonjakan sukacita tak terbendung. Meski panggilan ini begitu langka, kami percaya setetes embun di tanah kering adalah tanda bahwa hujan akan datang. Benediktus bukan hanya seorang imam, ia adalah harapan baru bahwa Paroki Santo Gerardus Nualain masih mampu melahirkan gembala bagi kawanannya. Dan kami, umatnya, akan terus berdoa agar api panggilan ini tak lagi padam.
43 tahun menanti hujan. Karya Herminus. Di sebuah tanah perbatasan, seorang gembala dari negeri jauh menancap salib pertama. Tangannya yang lelah oleh perjalanan panjang menanam benih imam di tanah asing baginya. Tanah yang kelak disebut Paroki Santo Gerardus Nualain. Hari-hari penuh doa dan peluh. Bau lilin bercampur wangi dupa memenuhi udara. Di bawah cahaya lampu minyak, hidung pertama umat mengalun lembut. Imam bertumbuh dan dari tanah ini dua tunas panggilan imamat tumbuh. Dua cahaya kecil yang menjadi kebanggaan ibu paroki. Lalu sunyi. Tahun-tahun berikutnya bergulir seperti lembaran buku yang kosong dari cerita panggilan. Hari berganti minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. 43 tahun bumi rohani ini seperti dilanda kemarau panjang. Doa terus dinaikkan di sudut altar di malam yang senyap. Di tangan rosario yang nyaris aus, Tuhan, utuslah pekerja bagi ladangmu di tanah ini. Tapi yang datang adalah kekecewaan. Tunas yang mulai tumbuh, layu sebelum berbuah. Anak muda yang melangkah ke seminari, pulang sebelum waktunya, tergoda oleh cahaya dunia yang semu. Sementara itu, dua paroki yang lahir dari rahim paroki ini, hijau dan subur. Mereka melahirkan imam demi imam, gembala demi gembala, bahkan hingga ke tanah jauh. Sementara ibu paroki kering, ladang ini seakan menjadi tanah tua yang kehilangan musim semi. Namun Tuhan tidak pernah tidur. Ia adalah penjaga kebun yang tahu kapan waktunya hujan turun. Di balik penantian yang panjang, di bawah tanah yang kering, ada satu benih yang sedang ia persiapkan. Dan pada tanggal 20 Juni 2025,
Langit yang kelabu terbelah, cahaya menembus tanah yang retak. Seorang putra kampung Eking, Benediktus Maria Hale, berdiri di hadapan altar, membuka tangannya menerima tabisan imamat. Hari itu gereja dipenuhi tangis syukur. Lonceng berdentang lantang. Lagu pujian meledak dari hati umat yang menanti 43 tahun lamanya. Benediktus bukan hanya seorang imam. Ia adalah hujan pertama setelah kemarau panjang. Ia adalah pelangi yang menandakan janji Tuhan belum pernah pudar. Dan kami, umat paroki Santo Gradus Nualain, akan menjaga hujan ini agar tak berhenti. Akan memelihara api panggilan ini agar tak padam lagi. Karena kami tahu dari tanah yang pernah kering, Tuhan dapat menumbuhkan hutan panggilan yang takkan habis.